Oke. Berikutnya adalah kita masuk ke massa ya, di itunya. Tadi tentang pusat massa. Pusat massa di sini kita mencari semacam titik seimbang dari suatu benda ya. Di sini kita diketahui ada apa namanya ini X1, X2, X3 itu lokasinya, lokasi satu titik. Ini judulnya adalah pusat secara diskrit. Diskrit itu apa? Dia yang ya, di kayak sinyal ya. Jadi bisa dihitung misalnya ya, 1, 2, 3, nah itu diskrit ya, terhitung. Kalau ada beberapa benda yang disusun, kira-kira seperti itu, disusun dalam satu garis, dalam satu line, di mana pusat massanya, nah di situ kita bisa menghitung pusat massanya dengan cara rumus seperti ini, yaitu nilai momennya dibagi dengan massanya. M itu momen, M besar momen, M kecil massa. Jadi di sini massa benda pertama, kan benda yang besar, nanti ada contohnya ya. Kemudian ada benda kedua, nah ini jaraknya masing-masing berapa? Dari apa namanya ini koordinat ya. Ini kalau koordinatnya 0 atau 0,0 kalau di 2 dimensi, ini 1 dimensi ya. Kalau 2 dimensi kan X, Y. Nah, ini 1 dimensi. Ini jaraknya berapa? X1, ini jaraknya S2, ini jaraknya S3, S4, dan seterusnya. Nah, dihitung dengan rata-rata daripada M. M itu tadi apa? Momennya. Ya, kalau di ada momen gesek ya dan seterusnya. Ini apa itu momen perkalian antara letak lokasi tadi dan massa itu sendiri ya, XI kali MI. Di bawahnya adalah penjumlahan daripada massa itu sendiri ya. Simpel aja sebenarnya. Ini. Nah, ini saya punya berapa benda, beratnya beda-beda daripada tingginya itu ya. Jadi anggap aja kalau situ kilo, berarti 4 kilo, 2 kilo, 6 kilo, dan 7 kilo. Nah, saya ini nih, saya sebar dalam satu garis. Gimana pusat massa? Massa itu kalau kita timbang, dia seimbang tuh. Jadi kalau kita dapat pusat massanya, di sini pusatnya 2,21, nah kira-kira 2,5. Nah, kira-kira di sini kalau saya kasih timbang ataupun penahan di situ, nah dia seimbang. Ya. Nah, kira-kira gitu ya. ,2 ya. Nah, sih betul sekitar sini. Nah, kalau udah contoh ini kan gampang cara ngitungnya kan? Yaitu 4 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 6 kali 2 tambah 7 kali 4. Nah, ini hasil bagian atasnya. Dibagi, ditambah yang ini 4 tambah 2 tambah 6 tambah 7. 42 dibagi 19. 2,21 itu tadi. Kalau X berarti X rata-rata di sini berarti
posisinya, ya, lokasi, berarti di sekitar sini nih, ya, pusat massa. Bisa? Bisa ya? Nah, udah ada yang baru? Nah, itu pusat massa diskrit. Diskrit itu maksudnya apa? Yang ini kan terpisah-pisah ya. Berikutnya, contoh berikutnya. Nah, pusat massa kedua yaitu kontinu. Kontinu sama aja seperti ini juga, cuman bedanya apa? Bedanya dia bendanya tersebut, anggapnya kalau kayak misalkan tiang listrik tuh saya taruh di sini, ada yang tiang listrik yang besar, ada yang kecil. Biasanya yang kecil di atas tuh kayak. Tiang-tiang itu kayak yang kecilnya ke atas, di bawah besar karena fondasi, kira-kira gitu. Nah, jadi kontinu dia tidak bisa terhitung untuk apa? Lokasinya. Lokasi di masing-masing titiknya nggak bisa terhitung. Sehingga digunakan integral. Untuk M itu momen, digunakan integral, yaitu X dikali daripada, ini namanya apa? Delta ya, delta X. Nah, delta X itu yang ini ya. Ya. Masih sama, M besar dibagi dengan M kecil. M kecil itu adalah jumlah massa daripada benda tersebut secara kontinu. Kalau secara kontinu, kalau secara diskrit kita gampang dari tinggal nambahin 4, 2, 6, 7. Tapi kalau kita ini integral jumlah massanya. Jadi kalau ada tiang listrik tuh saya kanan yang ini nih. Nah, itu yang warna biru itu seperti tiang listrik yang saya tidurkan tadi. Massanya di masing-masing titik ini berbeda. Kalau massanya masing-masing titik itu sama, bagaimana? Ya gampang aja. Massanya di situ tinggal dikali aja di sini. Massanya berapa gitu. Nah, itu lihat contoh aja. Lebih mudah ke contoh kan? Nah, kepadatan daripada suatu kabel pada titik tertentu, ya, diberikan dengan fungsi sini 3x². Jadi setiap titik itu dia kepadatan berbeda-beda. Nah, mengikuti fungsi ini, fungsi kepadatannya yaitu delta X sama dengan 3x². Ya. Terus masanya berapa? Ya, ini masanya langsung kan 3x² ini dari berapa titiknya? Dari 0 sampai 10. Jadi ceritanya adalah dari 0 sampai 10 saya punya kabel tuh. Kabel. Tapi massa di setiap titik itu berbeda-beda. Anggap aja ada ketebalannya lah. Ada yang ketebalannya 1 cm, ada yang 1,5, ada yang 1,3, ada yang 1,2. Di mana pusat massanya? Nah, nggak tahu.
Bisa nggak dijumlahkan pakai diskrit tadi? Nggak bisa, karena dia di setiap titik ada, gitu ya. Nah, jadi jumlah masanya diintegralkan dari 0 sampai 10. Sama seperti kita cari luas, ya. Dari 0 sampai 10, 3S kuadrat. 3S kuadrat. 3S kuadrat ini karena keterangannya tadi. Ya. Kemudian dikali dengan X. X itu apa? Di setiap titik kan? Setiap titiknya kita nggak tahu tuh titik berapa. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 10. Jadi di bawahnya 3X kuadrat, di atasnya X kali 3X kuadrat. Didapatkan 7,5 cm. Artinya apa? 7,5 cm. Bahwa pusat massa kabel tersebut di titik 7,5. Dari awalnya 0 sampai 10, ya dia di titik 7,5. Anggap kalau bagi 2, 5. Berarti 7,5. Nah, di sini dia pusat massanya. Berarti lebih berat yang kanannya di sini. Yang sini kecil-kecil kabelnya. Sehingga kalau ditimbang kiri kanannya dia beda. Sama dengan di titik 7,5. Ya, gitu ya. Kayak gini-gini. Ya kan? Nggak bisa kita bagi 2 kan? Oh, ini kecil nih. Di sini. Ya. Kalau di sini mungkin seragam nih, sama nih. Luasnya. Tapi di masanya. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu pusat massanya, kita giniin aja kan? Nah, pasti dia seimbang tuh. Pusat massa di ini. Tapi ini karena dia bentuknya 3 dimensi, beda lagi, nanti ada lagi tekniknya. Setidaknya yang 2 dimensi dulu. Ada 1 dimensi, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Gitu ya. Pernah lihat mobil diangkat pakai hidrolik? Nah, iya. Itu towing ya. Pakai hidrolik kan? Hidrolik kan cuma itu tuh biasanya. Di pusat massanya langsung di tengah diangkat pakai hidrolik. Apalagi contoh penggunaan pusat massa. Oke, nah berikutnya adalah pusat massa pada bidang. Kalau tadi pada apa? Ada 1 dimensi, ya kan? Di integral terhadap dx, maksudnya sumbu x aja nih. Karena kiri, ini kanan, ini kita taruh barang. Yang pertama tadi, kita taruh barang di satu garis. Nah, kemudian pusat massa pada bidang. Pada bidang, ya, tekniknya sama tadi. Kalau tadi kita pada sumbu X saja, ini tinggal diduplikasi aja. Ini pada sumbu X, ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Ya.
Gimana? Ada pertanyaan? Nah, ini contohnya. Kalau pada sumbu X, ada 5 titik nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 titik seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung X apa nih? X bar atau di sumbu X. Pusat massa di sumbu X itu 6 kali 1, ya, ini 6 ya. 6 kali 1, itu kan? Ya kan? Kemudian 2 kali 4, min 4 kali 2, min 7 kali 3, 2 kali 2. Terus dibagi apa? Ya ini 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Min 11 per di sumbu X. Ya. Kayak harusnya ini MX ya harusnya. Karena tadi titiknya adalah X kan? Ya. Terus kemudian pusat massa di sumbu Y dengan cara yang sama, min 1 kali 1, ya kan? Kalau pusat massa di sumbu Y, inilah pusat massa min 11 per 12 dan 23 per pusat massa di bidang. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Gampang kan? Nggak usah dilihat nggak usah dilihat ngitungnya kan? Hitung perkaliannya. Kalau lihat rumusnya pasti pusing. Kalau lihat contohnya, oh ya, gitu doang. Iya kan? Itu kan? 4 kali 0, saya nggak bisa 2 kali 1, 6 kali 2, 7 kali 4. Gitu kan? Dibagi 4 tambah 2 tambah 6 tambah 7. Oh gitu konsepnya. Jadi jarak lokasi dikali dengan masanya. Dibagi dengan masanya. Selesai. Ke bawahnya sama tadi. Oh ini yang disebut dengan kontinu. Nah, kontinu itu integral. Masalah integral tadi kan udah dijelasin tuh integralnya. Ini maksud kalian nggak bisa integral itu. Ini integral apa namanya tadi? Polinomial. Polinomial gimana cara integralinnya? Itu 3x kuadrat, berarti pangkat 2. Integralin jadi 3. Berarti 1/3 pangkat 3. Dikali 3. Ini ya doang ya. Ini kan nggak diintegralin nih. 3 tetap. Ya. Mau diintegralin Mbak, boleh juga. Yaitu 3 per 2 plus 1. X pangkat 2 plus 1. Gitu ya. Jadi X pangkat udah bisa mengintegralkan. Ya kan? Belum bisa, Pak. Barusan diajarin. Udah bisa. Belum bisa, Pak. Barusan diajarin. Udah bisa kan? Yaitu X pangkat 3. X pangkat 3 diintegralkan. Jadinya gimana? 3 tambah 1. Berarti 4. 1/4 X pangkat 4. Gitu ya. Bukan ini. Kalau ini kan 3. Atasnya.
Ini X, ini 3X kuadrat. Dikali jadi berapa? 3X pangkat 3. Diintegralkan. Pangkat 3 itu kan? Ini loh integral X pangkat 3. 3 plus 1 kan 4. Jadi 1/4 X pangkat 4. Ya. Baru dikali dengan 3 ini kan? Ya. Saya mulainya dari itu. Boleh yang mana aja yang mudah, mau dari rumus boleh. Dari rumus itu maksudnya kan ini A X pangkat N. Ya kan? Artinya N-nya ditambah N tambah 1. A-nya tetap A per N ditambah 1. Kalau mau pakai itu boleh. Kalau nggak pakai itu yang saya bilang tadi, apa? X kali 3X kuadrat. Berarti 3X pangkat 3. Diintegralkan gimana? Yang diintegralkan kan ini doang. 3 tambah 1. Ini 3 kali 4 X pangkat 4. Gitu ya. Gitu ya, polinomnya basic ya. Maksudnya yang paling mendasar dari turunan maupun integral. Ya. Pasti saya ajarin. Ya. Wah, kalau di SMA juga udah ya. Kalau belum bisa ya nggak apa-apa. Kalau sekarang belajar lagi kan? Oh, udah bisa. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nah, berarti tadi dia di titik 7,5. Tadi gambarannya kira-kira gini nih. Oh, ya pohonnya atasnya itu dari 0 sampai apa? 10. Nah, ini pohonnya. Di sininya kecil, di sininya besar. Kemudian dia pusat masanya di 7,5 ya, di sini kira-kira. Jadi kalau saya kasih di sini kayu penahan tuh pasti seimbang gitu. Karena nggak bisa ini kan kalau pohon gini kan nggak bisa dihitung pusat masanya pakai diskrit tadi. Itu satu kuadrat, 2 kuadrat, X 1,5, 1,7. Itu dia disebutkan. Yang tadi nggak volume itu kan? Gimana? Gitu ya. Teknologi itu satu hal, ya. Kecerdasan itu hal lainnya, gitu ya. Orang sekarang ini aja kayak terjadi kayak apa perang antara Iran sama Amerika. Amerika merasa hebat dengan teknologi ya, tapi Iran saya merasa cerdas dengan teknologi saya, ngapain saya pakai apa teknologi besar-besaran, mending saya bikin drone kecil-kecilan aja, ya kan, drone kecil-kecilan, tapi kan dampaknya sama, nah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau negara lain itu dibanding Indonesia jauh lebih hebat tentara Indonesia. Terbukti bahkan penggunaan senjata. Tapi sekarang orang udah berbicara teknologi udah beda. Ya. Kayak misalkan Iran tuh dia cuma perlu operator untuk apa? Untuk gerakin drone. mau banyak juga. Sekarang mau tentara kuatir. Nggak terlalu ini. Nah, kalau orang Indonesia masih terlalu inilah kayak gitu. Rekrut apa polisi tentara harus tinggi badan segala macam harus kuat fisiknya, nggak terlalu perlu juga
untuk kondisi sekarang boleh, tapi nggak terlalu ini juga, maksudnya nggak terlalu yang perfect lah. Kan ujung-ujungnya kan juga mau kerja, intinya kan dapat penghasilan ya. Maksudnya mau jadi tentara kan bukan membela negara, punya penghasilan, ya bisa berdaya itu ujungnya. Kalau kita bilang mendapatkan penghasilan, ya itu kan apa istilahnya idealisnya, idealnya betul begitu untuk membela negara. Nah, tadi pusat ya, ada beberapa titik yang kita tahu pusat masanya bisa dibuat seimbang ya. Kemudian ini contoh pusat massa pada ya, pada bidang tidak beraturan kan dicari pusat massanya lebih rumit lagi, yaitu fungsi ini fungsi yang atas, jadi dikuadratkan dikurangi fungsi yang bawah. Fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah dikali dengan X. X itu apa tadi? Lokasi kan? X itu lokasi. Ya, fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Berarti Fx di situ terkait dengan massanya. Ya. Massa daripada benda tersebut. Jadi kalau ada dua benda punya massa tertentu gitu. Nah, ini dia si titik apa nih? Titik pusat massa di mana ini? Di sumbu Y ya. Di sumbu Y ya kalau mereknya di seperti itu ya. Masing-masing titiknya nih di sumbu Y. Kalau di sumbu X nanti apa? Nah, sini dicek dia kiri kanannya tuh posisinya di mana. Kalau yang titik-titik tersebut pusat massa di sumbu Y-nya. Kita cara belajarnya ini aja, gimana cara kita menggunakan tadi ini yang di atas kurang yang bawah fungsinya dikali dengan X, berarti kita dapat pusat massa di sumbu X. Nah, kalau untuk pusat massa di sumbu Y tadi Fe kuadrat dikurangi Ys kuadrat dikali dengan setengah ya. Udah gitu aja, didapatkan pusat massa di sumbu Y. Nanti dapat titik X, Y, maka itulah yang pusat massa dari benda tersebut ya. Nah, ini contoh benda yang tidak beraturan. Ini yang pertama fungsinya, ini yang kedua ya fungsi yang bagian bawahnya. Nggak usah terlalu lihat rumit ini ya, hitung-hitungan sama angkanya. Saya kan nggak pernah kasih soal yang rumit ya. Ya konsepnya adalah yang atas dikurangi yang bawah ya. Ini yang atasnya, ya kan? Ini yang bawah, ya. Jadi ini atas, ini yang atas dikurangi bawah, betul kan? Betul ya? Di sini atas dikurangi di bawah dikali dengan X dibagi dengan atas dikurangi bawah. Hasilnya adalah 12/25. Oke, sampai 1 ya. Sampai 12, yang Y-nya 3/7.
Kalau di sumbu Y tadi setengah dikali akar X kuadrat, ya. Yang atas dikuadratkan, ini akar X dikuadratkan, dikurangi, yang bawah dikuadratkan. Ini rumusnya dipakai aja. Ya. Dibagi dan yang atas dikurangi ya, yang bawah. Maksudnya ini 37. 37, di sini 12 per 5. Ini titik Androidnya ya. Masa tersebut nggak beraturan ya. Ini yang namanya fungsi tidak beraturan. Dan fungsi disebut dengan itu aja untuk perkuliahan hari ini dulu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Hah? Kumpulin ya, ada kumpulin ya.